كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini dalam membahas kitab Izharul Ifadat, sebelumnya kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Abdullah Al-Harari pada 2 Ramadan, tanggal 2 Ramadan beliau wafat. Di beliau wafatnya itu tanggal 2 Ramadan. Ila Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ila ruhi Syekhina Abdullah Al-Harari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan halaman 28. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal qiyamah wa hiya qiyamul mauta lil hisab. Di antara yang disampaikan oleh Rasul dan itu benar adanya, yaitu hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Wa hiya qiyamul mauta lil hisab, yaitu dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal lil hisab, untuk dihisab, diperhitungkan. Wal ba'tsu, yaitu hari kebangkitan. Wa huwa khurujul mauta minal qubur ba'da i'adatil ajsadil lati kanat baliyat, yaitu keluarnya yang sudah mati, orang-orang yang sudah mati, minal qubur, dari kuburan, ba'da i'adatil jasadil lati kanat baliyat, setelah dikembalikan jasadnya yang dulu, yang telah hancur. Jika termasuk jasad orang-orang yang hancur, jasadnya dimakan oleh tanah, maka dikembalikan jasadnya, dagingnya dikembalikan, tulangnya dikembalikan. Wa i'adatil arwahi ilaiha, kemudian ruh-ruhnya itu dikembalikan kepadanya, kemudian dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburan. Karena sebagian orang, ya, ada yang jasadnya itu hancur dimakan oleh tanah, dan sebagian orang, yaitu orang-orang yang bertakwa, itu tidak hancur dimakan oleh tanah. Adapun jika jasad yang termasuk orang-orang yang hancur dimakan oleh tanah jasadnya, maka di situ masih tersisa tulang ekornya. Jadi di situ, di dalam kuburan masih tersisa tulang ekor. Tulang ekor kecil sekali, kecil. Nah, di situ, dari tulang ekor di situ, nah, orang-orang dibangkitkan, dikembalikan daging-dagingnya, tulangnya, jadi tidak tertukar. Semuanya akan hancur kecuali apa?
ajbuz zanab, tulang ekor, kecil sekali segini. Itu tidak akan hancur. Wal hasyru, yaitu hasyr, wa huwa jam'un nasi, yaitu dikumpulkannya orang-orang ba'da dzalika, setelah itu, ai ba'da dzalikal ba'si, setelah dibangkitkan, lis-su'ali, untuk diperhitungkan, untuk ditanya. Itu dinamakan hasyr. Wal hisabu, yaitu hisab. Apa itu hisab? Bi ayyu qafa kullu insanin ala a'malihi allati kana 'amilaha fid dunya, yaitu diberhentikan setiap orang terhadap amal-amalnya, perbuatan-perbuatannya yang telah dilakukannya di dunia. Dihisab, dipertanyakan, ayyuqaf, dipertanyakan, diberhentikan, masing-masing setiap orang akan ditanya tentang perbuatannya yang dilakukan di dunia. Wassawabu, yaitu sawab. Apa itu sawab? Pahala. Ail jazaa'ul ladzi yujazahul mu'minu fil akhirati ala a'malihi shalihah mimma yasurruhu, yaitu balasan alladzi yujazahul mu'min, yang diberikan kepada orang mukmin fil akhirati, di dalam akhirat, ala a'malihi shalihah, terhadap perbuatan-perbuatannya yang baik. Itu dinamakan pahala. Mimma yasurruhu, yang termasuk balasan ini sifatnya itu menyenangkan baginya. Itu dinamakan pahala, yaitu balasan yang diberikan kepada orang mukmin di akhirat nanti terhadap atas amal-amal soleh yang telah dikerjakannya di dunia. Mimma yasurruhu, dan balasan ini sifatnya menyenangkan. Wal azabu, dan azab, ail jazaa'ul ladzi yujazahul 'abdu fil akhirati, yaitu balasan yang diberikan kepada hamba di akhirat. Mimma yasu'uhu, nah, yang mana balasan ini sifatnya itu tidak menyenangkan. Ala ma 'amila min sayyi'at, balasan ini diberikan atas perbuatannya yang jelek, perbuatan yang dikerjakan, perbuatan yang jelek yang telah dikerjakannya. Nah, ini dinamakan azab, kebalikan dari sawab. Wal mizan, timbangan, wa huwal jirmul ladzi tuzanu bihil a'mal. Mizan adalah benda yang digunakan timbangan amal-amal. Alladzi tuzanu bihil a'mal, yang mana amal-amal itu ditimbang dengannya, mizan. Mizan di akhirat, timbangan di akhirat seperti halnya timbangan di dunia, mempunyai dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan untuk amal yang soleh, sisi kiri untuk amal yang jelek, untuk amal yang baik, untuk amal yang jelek. Di sini apa yang ditimbang? Perbedaan antara ulama. Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang bukunya, catatannya itu. Sebagian ulama lagi mengatakan amal yang soleh ini diserupakan benda, kemudian ditimbang, dan amal yang jelek ini diserupakan suatu benda, kemudian ditimbang. Dan yang menimbang, ya, yang bertanggung jawab untuk menimbang, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Yang bertanggung jawab, yang bertugas untuk menimbang, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Wasiratu, sirat, wa huwa jisrun yudrabu fawqa jahannam liyamurra alaihin nas, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Yudrabu fawqa jahannam, yang dibentangkan di atas neraka, liyamurra alaihin nas, agar orang-orang melewati di atasnya, di atas jembatan itu. Faminhum man yaqa'u anhu minal awal, sebagian dari mereka, sebagian dari orang-orang itu terjatuh, dari pertamanya sudah terjatuh. Jadi pertama kali menginjak sirat, menginjak jembatan itu langsung terjatuh. Wa minhum may yasqutu anhu ba'dama yamshi masafatan, dan sebagian lagi dari orang-orang
ada yang terjatuh setelah berjalan beberapa jarak. Jadi setelah menempuh dengan beberapa jarak jalan, dia terjatuh. Ada kalanya di tengah-tengah atau ketika akan sampai kemudian jatuh. Wa minhum may yamurru alaihi fayanju, dan sebagian dari mereka, dari orang-orang, melewati di atas sirat, di atas jembatan itu, kemudian sukses, lancar, ya, terselamatkan, yanju. Dan semuanya ini orang-orang berjalan di atas sirat sesuai dengan amal solehnya. Nggak bisa kemudian sabri sekarang latihan membuat jembatan misalnya, ya biar saya nanti bisa, nggak bisa. Semuanya tergantung amal solehnya. Nah, kemudian perlu diperhatikan bahwa saja sirat ini luas, tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang bahwasanya adaqqu minasya'ri wa ahaddu minasayf, lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Enggak, jadi luas. Nah, maksud dari perkataan ini adalah bahayanya. Saking bahayanya seakan-akan diserupakan bahwasanya lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, tapi bukan makna hakiki, bukan makna sebenarnya, akan tetapi maksudnya apa? Bahayanya, itu sangat bahaya. Jadi sirat itu apa? Lebar. Satu ujungnya berada di al-ardul mubaddalah, satu ujungnya lagi berada di depan surga. Para ulama mengatakan bentuknya sirat agak naik gini. Jadi bukan lurus, tapi agak naik. Dan di bawah sirat ada yang dinamakan kalalib. Nah, seperti apa? Pancing, atau biasanya kalian tahu kail untuk menggantungkan daging-daging yang di pasar dari besi. Tahu? Jadi orang yang terjatuh nggak langsung terjatuh. Jadi disiksa dulu, tambah siksanya itu tambah. Meskipun akhirnya akan jatuh ke neraka, tapi nggak langsung jatuh ke neraka. Diselamatkan dengan yang namanya apa? Kalalib. Kemudian dikembalikan lagi, jalan lagi, jatuh lagi, digantol lagi. Ya, tahu kan? Jadi apa? Besi, kail, bentuknya seperti kail, biasanya yang dibuat menggantungin apa? Daging-daging di pasar kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian ujungnya berada di depan surga, di haud, telaga. Jadi setelah orang-orang yang sukses selamat melewati sirat akan minum di telaga tersebut. Wa syafa'atul ukhrawiyah, dan syafaat akhirat. Wa hiya talabu isqatil azab an ba'dil mu'minin, yaitu meminta untuk dihilangkan azab an ba'dil mu'minin, dari sebagian orang mukmin. Jadi pengertian dari syafa'ah, talabul khairi minal ghairi lil ghair. Jadi meminta suatu kebaikan minal ghairi, dari yang lain, lil ghair, untuk yang lain, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk yang lain. Misalnya Nabi Muhammad meminta syafaat kepada Allah untuk siapa? Untuk umatnya. Jadi meminta sesuatu, meminta suatu kebaikan minal ghairi, dari yang lain, lil ghair, laisa li nafsihi, bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk yang lain. Nah, di antaranya talabu isqatul azab, meminta untuk menghilangkan azab agar tidak diazab. Wan naru, neraka, ai jahannam, sama ya, neraka atau jahannam. Wahya darul azab tahtal ardis sabi'ah, yaitu tempat mengazab, tempat azab di bawah, tempatnya di bawah bumi yang ke-7. Jadi langit ini berlapis 7, kemudian bumi juga berlapis 7. Wal jannah, kemudian surga, wahya darun na'im, yaitu tempat nikmat, fauqas sama'is sabi'ah, di atas langit yang ke-7.
Di langit ini berlapis-lapis dan setiap langit itu ada pintunya. Ada pintunya. Bukan seperti yang dikatakan teori-teori apa itu katanya bisa menembus sampai langit pertama, langit kedua. Sulit. Jadi langit itu keras, sifatnya keras, lebih keras daripada beton, cor-coran, lebih keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa banayna fawqakum sab'an shidada." Dan telah kami bangun, Allah maksudnya telah kami bangun, wa banayna fawqakum, di atas kalian, sab'an 7, shidada, jam'u syadid, jamak dari syadid, keras. Makanya ketika Nabi Isra dengan malaikat Jibril, ia akan diketok, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah sudah diizini untuk naik? Iya, sudah. Kemudian dibukakan pintunya oleh malaikat penjaga langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Tidak seperti yang katanya sudah naik ke atas, jauh, sulit. Yang kita lihat ini hanyalah awan, bukan langit yang sebenarnya. Jadi jarak tempuhnya dari bumi ke langit dunia, langit yang pertama itu ratusan tahun. Bukan hanya bulan, katanya sudah sampai ke langit kedua ditempuh secara dengan 3 bulan. Kemudian di sana nggak ada udara, oksigennya habis, turun lagi. Nggak seperti itu. Wal khuludu fihima, dan kekal abadi di dalamnya, di dalam keduanya, ai fil jannati wan nar, di dalam surga dan di dalam neraka. Fa ahlul jannati yakhluduna fi na'imiha, maka penduduk surga kekal abadi di dalam kenikmatan-kenikmatannya, bila mautin, tanpa mati, wala fana'in, dan tanpa binasa. Wa ahlun nari yakhluduna fi adzabiha, kemudian penduduk neraka kekal abadi dalam siksanya, bila fana'in, tanpa binasa, wala takhfifin, dan tidak akan ada keringanan, wala rohatin, dan tidak ada istirahat. Kekal abadi semuanya. Yang dalam kenikmatan semuanya juga dalam kenikmatan, yang dalam azab semuanya juga dalam azab. Allahumma rzuqnal jannah. Di nikmat surga. Jadi penduduk surga antara satu sama lain yang dikenal di dunia tetap akan dikenal nanti. Tetap akan dikenal. Di sana juga ada pasar. Ada pasar. Tapi enggak susah payah untuk pergi ke sana, enggak susah payah. Bahkan itu seakan-akan pergi ke pasar itu semacam refreshing, nuzah. Ya akan mengenal. Jadi di sana nanti akan ada tempat kayak taman, di situ tempat berkumpulnya orang-orang. Yang ngobrol, ngopi. Jadi saya ingin bertemu Sabri misalnya, kasurnya yang akan terbang. Enak, ke pasarnya bukan kepanasan, harus pinjam sepedanya Riki dulu, susah payah. Enggak. Enggak ada sholat lagi, enggak ada puasa, semua hanya menikah. Syariat yang masih berjalan di surga hanya menikah. Ma fil jannati azab. Di surga tidak ada jomblo. Jadi misalnya jika ada orang yang meninggal sebelum menikah, nanti di sana akan dinikahkan dengan yang belum menikah misalnya. Jadi semuanya dalam kenikmatan. Bidadari, semuanya dikasih bidadari. Bangunannya ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari emas, semuanya dalam kenikmatan. Juga ada nanti hewan di sana, kuda yang warid, ada hewan kuda juga, tapi kudanya itu bersayap juga. Semuanya. Setiap orang mempunyai pelayan 10.000. 10.000. Semuanya membawa nampan terbuat dari
emas. Ini mengalahkan raja. Serius. Nah, semuanya akan kekal abadi dalam kenikmatan tersebut. Begitu juga yang masuk neraka, semuanya akan kekal abadi di neraka dengan azabnya, gak ada keringanan sedikit pun dan tidak ada istirahat. Oleh karena itu, minal ghobawah, termasuk suatu kebodohan jika seseorang hidup di dunia yang hanya beberapa tahun saja, 60 tahun, 70 tahun, dan dia hanya mengejar duniawi saja, perkara duniawi. Sungguh-sungguh termasuk orang yang rugi dan orang yang bodoh. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai yaitu orang yang bisa mengekang hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Itu orang yang pandai. Dan sulit mengekang hawa nafsu, memang sulit. Oleh karena itu Rasul mengatakan orang yang bisa mengekang hawa nafsunya orang yang pandai. Sulit. Terkadang makanan sudah ada, nasi misalnya atau apa, kita bisa mengekangnya, tapi ya selalu nafsu selalu condong ke hal yang nikmat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada hal yang jelek, hal yang nikmat, selalu kayak gitu. Terkadang sudah ada baju tapi minta baju yang lain. Sudah punya ini tapi selalu. Apalagi kalau sudah pegang HP, keranjangnya sampai penuh. Nggak tahu kapan itu di check out. Semoga saja mendapatkan suami yang kaya, bisa men-check out isi keranjang kalian semuanya. Sudah ada punya ini, tapi ketika melihat ini lebih bagus dimasukkan keranjang. Ini bagus masukkan keranjang. Sampai nggak muat lagi keranjangnya itu penuh, harus dihapus beberapa. Bingung akhirnya mana dulu yang dihapus. Luar biasa. Nafsu. Wa ru'yatul mu'minina lillahi ta'ala bil ain. Kemudian melihatnya orang-orang mukmin melihat Allah di dalam surga dengan mata. Ai bi a'yuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka. Fil akhirati, di dalam akhirat. Lakin la kama yarawnal makhluqat. Akan tetapi melihatnya orang-orang mukmin melihat Allah di akhirat tidak seperti melihat makhluk. Fi jihati amam, di arah depan, au khalfin atau belakang, au fauqin atau arah atas, au tahtin atau arah bawah, au yaminin au shimalin atau arah kanan ataupun arah kiri. Tidak diliputi oleh arah. Li'anna alladhi yura fi jihatin huwal makhluq al-mukhtassu bihajmin wa suratin wa makanin. Karena yang dilihat di dalam arah tentunya ia adalah makhluk, tentunya dia mempunyai ukuran, hajm, wa surah, dan mempunyai bentuk, wa makanin, dan mempunyai tempat atau bertempat. Wallahu ta'ala la yushbihul makhluqat, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan seluruh makhluk. Fala yattasifu bil hajmi wala bis surati wala bil kauni fi makanin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan hajm, ukuran benda, wala bisurah, dan tidak disifati dengan sifat bentuk, wala bil kauni fi makan, dan tidak disifati dengan keberadaan di suatu tempat. Bal huwa tabaraka wa ta'ala, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, mawjudun la yushbihul mawjudat. Allah ada, tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. La yahwihi makan, tidak diliputi oleh tempat. Wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku baginya masa. Mahma tasawwarta bibalik, apapun yang terlintas di dalam benakmu, fallahu bi khilafi dzalik, maka Allah berbeda dengan itu. Artinya tidak serupa dengan itu. Walihada, oleh karena itu, fa innal mu'minina yarawnallaha wa hum fil jannah. Oleh karena itu sesungguhnya orang-orang mukmin mereka melihat Allah dan mereka di dalam surga
bila kaifin, tanpa disifati dengan sifat makhluk, wala makanin, dan tanpa berada di suatu tempat, wala jihadin, dan tanpa berada di suatu arah, wala yakunu bainahum wa bainahu masafah, dan tidak berlaku jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak berlaku ketika orang-orang mukmin melihat Allah di dalam surga, enggak ada jarak, itu enggak berlaku. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berada di suatu tempat. Kama qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, li'annal masafata takunu baina hajmain. Karena seperti halnya yang telah dikatakan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, li'annal masafah, karena masafah jarak, takunu baina hajmain, itu terletak di antara dua benda. Wallahu azza wa jalla laisa hajman, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah benda. Wa annal anbiya'a jami'ahum bila istisna, dan sesungguhnya seluruh nabi tanpa terkecuali maksumuna minal kufri, terjaga atau maksum dari kekufuran. Fala ya'buduna ghairallah tarfata 'ainin, maka seluruh para nabi tidaklah menyembah selain Allah sama sekali. La fis sighari wala fil kibar, tidak dalam keadaan mereka masih kecil dan tidak dalam keadaan mereka ketika besar. Maksum, terjaga dari kekufuran, maka enggak ada satupun dari nabi-nabi, baik ketika masa kecil ataupun besar, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min irtikabil kabair kazina, dan terjaga seluruh para nabi dari terjatuh dalam dosa besar seperti halnya zina. Wa saghairil hissati, dan terjaga dari dosa-dosa kecil yang ada unsur kehinaan bagi jiwa pelakunya. Kasariqati habbati ainabin, seperti mencuri satu biji anggur. Waqtilasin nadhari ilan nisa'il ajnabiyyati bisyahwatin, dan mencuri-curi atau mencuri pandang terhadap perempuan ajnabiyah yang bukan mahram dengan syahwat. Mencari-cari, mencari momen memandang perempuan ajnabi yang bukan mahramnya didasari dengan syahwat. Maka terjaga dari itu. Ini adalah contoh dosa kecil yang ada unsur kehinaan bagi jiwa pelakunya. Qablan nubuwati wa ba'daha, baik setelah diangkat menjadi nabi ataupun sebelumnya. Wa hum mubarra'una min kulli sifatin dani'ah, mereka seluruhnya terbebaskan, mubarra'un, dari sifat yang hina, yang tercela. Wa min kulli sifatin khilqiyatin aw khuluqiyah tamna'uhum min iqamatil hujjah, dan mereka semuanya maksum atau terbebaskan dari setiap sifat, baik sifat itu dari asal ciptaan, penciptaan, atau akhlak pribadi, yang mencegah mereka dari melontarkan hujjah-hujjah. Au tunafirun nasa minhum, ataupun yang membuat orang-orang itu kabur dari mereka. Wa tamna'uhum minal istima'i ila da'watihim, dan mencegah mereka dari mendengarkan dakwah-dakwah para nabi. Itu mustahil. Jadi mustahil para nabi mempunyai sifat, baik sifat ini asli dari penciptaan ketika ia lahir mempunyai sifat itu, atau memang khuluq, akhlak yang jelek, yang mana sifat-sifat ini membuat mereka tidak mampu melontarkan hujjah kepada orang-orang kafir, atau sifat tersebut membuat kabur dari orang-orang membuat kabur dari para nabi, atau sifat-sifat tersebut mencegah mereka dari mendengarkan dakwah para nabi. Maka ini adalah mustahil. Dinuhum jami'an alaihim salawatullahi wa salamuhu wal islam.
agama mereka seluruhnya yaitu agamanya Islam. Liqaulillahi ta'ala fi surati Ali Imran, dan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Wa awwaluhum Adam, dan pertama para nabi yaitu Sayyiduna Adam, Abul Bashar, bapak manusia. Wa akhiruhum wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabi yang paling terakhir dan yang paling mulia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasa nikmat kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir, akan tetapi beliau adalah nabi yang paling mulia di antara para nabi. Faslun wa afdalul wajibati wa a'laha wa ahammuha huwal imanu billah. Fasal, kewajiban yang paling utama dan yang paling tinggi serta paling penting, a'laha wa ahammuha, a'laha paling tinggi, wa ahammuha dan paling penting, wal imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Ai ala ma yaliqu bihi ta'ala, yaitu beriman atas dasar iman yang layak baginya. Iman dengan keimanan kepada Allah yang layak dengannya. Bil imani annahu zatun la yushbihu zawat, dengan keimanan, dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya itu tidak serupa dengan zat yang lainnya selainnya. Muttasifun bisifatil kamal allaiqati bihi, disifati dengan sifat-sifat yang sempurna yang layak baginya. Wahidun bila syarikin, esa tidak ada sekutu. Fi dzati awis sifati, baik dalam zat ataupun dalam sifat. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Maujudun bila ibtida, ada tanpa permulaan. Daimun bilantiha, kekal abadi tanpa ada penghabisan. Yahtajuhu kullu syai'in, segala sesuatu itu butuh kepadanya. Wa huwa la yahtaju syai'an, dan ia Allah tidaklah butuh kepada segala sesuatu. Hayyun bihayatin la tushbihu hayatana, Allah Subhanahu wa taala hidup dengan hidup yang tidak serupa dengan kehidupan kita. Laisat biistima'i ruh, tidak dengan perkumpulan ruh, wa badanin, dan juga badan, wala bihajatin lidamin aw asabin, dan tidak butuh kepada darah serta otot, asab tulang. Jadi hidupnya Allah tidak seperti hidupnya kita. Hidupnya Allah tanpa ruh. Adapun kita membutuhkan ruh. Tidak menjadi syarat sehingga dikatakan hidup itu harus ada ruh, enggak. Bahkan dalam makhluk pun itu ada. Apa itu? Jadi tidak menjadi syarat sehingga dikatakan hidup itu ada ruhnya, enggak. Bahkan makhluk saja ada hidup, akan tetapi tidak ada ruhnya. Apa itu? Haninul jidha. Apa itu? Pohon yang merengek, menangis, ya kan? Pohon yang dulunya sebelum Rasulullah dibuatkan oleh para sahabat mimbar, beliau itu khutbah dengan mendekap, ya, mendekap atau memegang suatu pohon. Kemudian setelah itu dibuatkan mimbar oleh para sahabat, akhirnya Rasulullah ketika khutbah pindah ke atas mimbar dan meninggalkan pohon itu. Kemudian apa? Menangis.
Dan itu hadisnya mutawatir, disaksikan, didengar seluruh yang ada di masjid. Kemudian Rasulullah seketika itu turun dan mendekapnya, kemudian apa? Dielus-elus kayak gini. Kama yusakatus sobi, seperti halnya ketika mendiamkan anak kecil atau bayi yang nangis. Cup, cup, istilahnya kalau kita diginikan. Luar biasa. Itu enggak ada ruhnya, tapi hidup. Nangis. Nangis. Itu benda padat. Kalau seandainya benda padat tidak berakal saja nangis, rindu dengan dekapan Rasulullah, bagaimana kita dengan umatnya? Kalau bukan karena Rasulullah, gimana kita tahu bagaimana cara bersuci dan lain sebagainya? Nah, jadi tidak menjadi syarat hidup, sehingga dikatakan hidup itu harus mempunyai apa? Ruh. Bahkan dalam makhluk saja terjadi. Alimun bikulli syai' bi'ilmin la yazidu wa la yanqus. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan pengetahuan segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Bi'ilmin la yazidu wa la yanqus, dengan pengetahuan yang tidak bertambah serta tidak berkurang. Karena bertambah dan berkurang, perubahan itu adalah sifatnya makhluk. Ya, beda dengan makhluk. Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pada azal, kana pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azal, lam yakun, tidak terjadi. Qadirun, Allah itu mampu, la yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang melemahkannya. Yasma'u kullal masmu'at, Allah Maha mendengar segala sesuatu yang didengar. Bisam'in azaliyin abadiyin, dengan pendengaran yang azali dan abadi, tanpa ada awalan serta tanpa ada akhiran. La yataghayyaru min ghairi hajatin, la yataghayyar, tanpa berubah. Jadi pendengaran Allah tidak berubah. Min ghairi hajatin ila uzun, tanpa membutuhkan kepada telinga. Wala alatin ukhra, dan alat-alat pendengaran yang lainnya. Wa yara kullal mubsarat, dan Allah melihat segala sesuatu yang dilihat. Bibasarin azaliyin abadiyin, dengan penglihatan yang azali dan abadi. Min ghairi hajatin ila hadaqah, tanpa membutuhkan kepada ini kelopak. Au su'ai daw'in, atau cahaya, pantulan cahaya. Wa yatakallamu bikalamin azaliyin abadiyin, dan Allah berfirman, berkalam dengan kalam yang azali dan abadi, tanpa ada awalan dan akhiran. Wahidin, dan kalam Allah itu esa. La yatataba'u wa la yataqata'u, tidak saling sambung sinambung dan tidak terputus. Laisa harfan, jadi tidak seperti kalam kita. Misalnya, Tio jangan tidur, ini bersambung, ya kan? Tio jangan tidur, atau Tio diam, jangan diam kemudian tidur. Jadi enggak berlaku. Tata'abu, terus menerus berkesinambungan. Wa taqatu', itu tidak berlaku bagi kalam Allah. Laisa harfan, bukan suara. Wala sautan, bukan huruf. Wala sautan, bukan suara. Wala lughatan, dan bukan berupa bahasa. Wala yushbihu kalamana, dan kalam Allah tidak serupa dengan kalam kita. Walakinnahu awha ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana al-mu'jizah bil lughatil arabiyyah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewahyukan Al-Qur'an yang menjadi mukjizat dengan bahasa Arab. Wa anzalahu alaihi bilisani qaumihi ibaratan an kalamillahil dzatiyil ladzi huwa sifatuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad dengan lisan kaumnya, bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya, dengan lisan kaumnya, yaitu dengan bahasa Arab.
ibaratan an kalamillahi dzatiyyil ladzi huwa sifatuhu. Nah, sebagai ungkapan dari kalam Allah yang dzati, yang azali, yang itu termasuk sifatnya. Min ghairi ayyakuna min ta'lifi basharin. Dan Al-Quran itu bukanlah karangan dari manusia, wala malakin, dan bukan karangan malaikat. Fayusamma hadzal lafzul munazzalu lidzalika kalam Allah. Oleh karenanya lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dinamakan dengan kalam Allah. Jadi kenapa kok Al-Quran yang ada di antara dua cover ini itu dinamakan kalamullah? Karena Al-Quran ini yang setiap hari kita baca itu bukan karangan malaikat, juga bukan karangan Nabi Muhammad. Oleh karena itu dinamakan kalamullah. Akan tetapi kalamullah itu diitlaqkan, ya, kalamullah. Maksudnya di sini kalamullah ada dua pengertian. Ada kalamuz zati, ada al-kalam al-munazzal. Jadi kalau kalam zati yang bukan berupa huruf, suara dan bahasa, itu adalah sifatnya, ya kan? Sifat kalam Allah tidak seperti dengan kalam makhluk. Maka kalamnya Allah bila harfin wala sautin wala lughatin, itu sifatnya. Adapun yang setiap hari kita baca yang berada di antara dua cover itu dinamakan al-lafzul munazzal, sebagai ungkapan yang menunjukkan adanya apa? Adanya kalam Allah yang azali. Nah, seperti halnya ketika kita dulu belajar ketika TK, ya kan, di sana banyak sekali buah-buahan. Ketika guru kita mengisyarahkan, ya, anak-anak ini apa? Ini kita bilang apel. Nah, apel bu. Apakah itu apel hakiki yang bisa kita makan? Bukan, itu hanyalah ungkapan, gambar yang menunjukkan adanya apel yang sesungguhnya, yang rasanya manis, terkadang asam dan lain sebagainya. Akan tetapi secara itlaq, ya, secara itlaq, jika dikatakan Al-Quran atau kalamullah, maka maksudnya adalah hakiki, ya, bukan ungkapannya, tapi maksudnya apa? Hakiki. Oleh karena itu secara itlaq kita nggak boleh mengatakan Al-Quran makhluk, kalamullah makhluk, nggak boleh. Kenapa? Karena secara itlaq itu maksudnya adalah yang hakiki, yang sesungguhnya. Sedangkan kalam Allah yang hakiki, yang sesungguhnya itu bukanlah makhluk, ya kan? Akan tetapi yang ibarahnya, yang ungkapannya yang ada di antara dua cover ini adalah makhluk. Beda lagi jika kita jelaskan, ketika kita mengajar kemudian kita jelaskan. Kalam Allah ada dua pengertian. Yang pertama kalamuz zati, yang kedua yang pertama al-lafzu zati atau al-kalamu zati, kemudian yang kedua al-lafzu al-munazzal. Kalau kalamu zati al-azali itu tidak serupa dengan makhluk, ya, azali. Akan tetapi kalau yang lafzul munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah makhluk, boleh. Jadi ketika kita mengajar dan kita terangkan seperti ini boleh. Akan tetapi secara itlaq, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita mengatakan Al-Quran makhluk, nggak boleh. Atau kalamullah makhluk, nggak boleh. Meskipun seandainya dia menginginkan yang ini, yang di antara dua cover, benar, ya kan? Karena Al-Quran yang ada di antara dua cover ini makhluk, berupa huruf, berupa bahasa, ya kan? Akan tetapi secara itlaq itu enggak boleh. Karena para ulama mengatakan sesuatu yang diitlaqkan itu maksudnya adalah hakikinya. Adalah hakikinya. Semisal jika saya bilang ke Riki, tolong ambilkan air. Bukan air ya, karena sekarang puasa, nanti enggak usah diambilkan air. Riki, tolong ambilkan air. Kira-kira Riki akan datang ke saya dengan segelas air atau hanya maju kemudian menulis air ini Ustadz, atau suara air? Kira-kira dia yang mana? Maju. Pasti dia datang ke sini akan membawa satu gelas yang terpenuhi dengan air. Itu jelas karena Riki mempunyai akal sehat.
Beda lagi kalau bukan orang yang mempunyai akal sehat, pasti beda lagi. Tapi secara itlak, Riki tolong ambilkan air. Pasti dia yang kepemahamannya dia maksudnya adalah air hakiki, bukan ungkapannya, bukan tulisan air ini Ustadz, atau suara air. Enggak, paham ya? Jadi enggak boleh, enggak ada angin, enggak ada hujan, secara itlak kita mengatakan Al-Quran makhluk, enggak boleh. Karena jika diitlakan itu maksudnya adalah yang azali, yang abadi. Beda lagi jika kita terangkan bahwasanya Al-Quran ada dua pengertian. Ada al-kalamu zati, ada al-lafzu al-munazzal. Al-kalamu zati itu azali abadi, bukan makhluk. Tapi lafzul munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu makhluk, maka boleh. Adapun lafzul munazzal yang diturunkan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad itu hanyalah ungkapan. Ungkapan bahwasanya adanya al-kalamu az-zati. Seperti halnya gambar apel tadi. Sama seperti saya, Riki tolong saya belikan apel. Enggak mungkin dia beli ke tukang mainan bawa apel-apelan atau bawa gambar apel. Ini Ustadz, enggak mungkin. Karena secara itlak yang dimaksud adalah hakiki, hakikatnya. Bisa dipahami? Halo? Insya Allah. Wal imanu bi rasulihi, wal imanu bi rasulihi ilal insi wal jinni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay ala ma yaliqu bihi. Kemudian beriman kepada rasulnya, Rasul Allah, utusan Allah kepada manusia dan jin. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keimanan yang layak baginya. Wa a'zamu dzunubi al-kufru bi anwa'ihi wa ashadduhu isman wa 'adzaban huwa at-ta'tilu bi inkari wujudillahi azza wajal. Dan dosa yang paling agung yaitu kekufuran dengan macam-macamnya, bi anwa'ihi, wa ashadduhu isman wa 'adzaban, dan paling besar dosanya serta paling besar azabnya huwa ta'til, yaitu ta'til. Apa itu ta'til? Bi inkari wujudillahi azza wajal, yaitu mengingkari adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dinamakan ta'til. Wa absya'uhu min haitsu kaunuhu khurujan minal haqqi wa ruju'an anhu ilal batil ar-riddatu. Dan yang paling jelek, yang paling tercela dari macam-macam kekufuran, min haitsu kaunuhu khurujan minal haqq, sekiranya dengan itu dia keluar dari kebenaran, waruju'an anhu ilal batil, dan kembali lagi ke kebatilan, yaitu ar-riddah. Walidzalika qalu ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Oleh karena itu para ulama mengatakan riddah itu adalah macam-macam kekufuran yang paling jelek. Ai absya'uhu minal haisiyatil mazkurah, yaitu yang paling jelek dari segi tersebut. Dari segi apa? Kenapa kok riddah dikatakan macam kekufuran yang paling jelek? Karena dengan riddah ini dia telah keluar dari kebenaran yang aslinya. Jadi riddah ini kan otomatis apa? Irtadda. Dulunya dia muslim, kemudian dia keluar dari agama Islam. Yang aslinya dia sudah berada dalam kebenaran, kemudian dia keluar dari kebenaran. Oleh karena itu riddah dikatakan aba'ashu atau absya'u. Jadi kekufuran yang paling jelek. Wahya salah satu aqsamin. Dan riddah itu terbagi menjadi 3 bagian. I'tiqadatun. Yang pertama keyakinan, mahalluha al-qalbu, tempatnya berada di hati. Fayartaddu wa yakfuru man i'taqada syai'an minha. Maka seseorang keluar murtad, wa yakfur, dan kufur, man i'taqada syai'an minha, karena telah meyakini sesuatu darinya, dari macam-macam kekufuran keyakinan.
Wa aqwalun, kemudian yang kedua perkataan, mahalluhal lisan, tempatnya berada di lisan. Fayartaddu 'anid dini man nataqa bi syai'in minha, maka keluar dari agama, murtad, artinya keluar dari agama seseorang yang mengatakan sesuatu dari perkataan-perkataan kekufuran. Wa af'alun, kemudian perbuatan, tahsulu bil jawarihi, itu terjadi dengan anggota badan. Yartaddu man fa'ala syai'an minha, maka keluar bagi seseorang yang mengerjakan sesuatu dari macam-macam perbuatan kekufuran. Wa kullu qismin yatasha'abu ay yanqasimu syu'aban ay aqsaman, dan setiap bagian itu terbagi dengan beberapa bagian. Yang qasim terbagi, syu'aban ay aqsaman, beberapa bagian. Jadi dari masing-masing kufur keyakinan, kufur perkataan, kufur perbuatan, semuanya itu terpecah belah, terperinci menjadi beberapa bagian. Kasiratan, sangat banyak. Famin amsilatil qismil awal min aqsamir riddah wa hiya riddatun i'tiqadiyah, dan termasuk contoh bagian kekufuran yang pertama dari pembagian-pembagian riddah, yaitu riddah dengan keyakinan, asyakku fi wujudillah, ragu-ragu dengan adanya Allah, au wahdaniyatihi, atau keesaan Allah, au adlihi, atau keadilan Allah. Wa minha, dan di antara macam atau contoh kekufuran keyakinan, asyakku fi haqiyati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ragu dengan kebenaran Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Au fi haqiyatil Quran, atau ragu dengan kebenaran Al-Quran. Wa minha, dan di antara kekufuran disebabkan keyakinan, nafyu sifatin min sifatillahil wajibati lahu ijma'an, yaitu menafikan salah satu sifat dari sifat-sifat wajib bagi Allah secara ijma'. Wa hiya thalatha asyrata sifatan, yaitu ada 13 sifat. Ajma'atil ummatu ala wujubi ma'rifatiha, umat telah berkonsensus, telah bersepakat akan kewajiban mengetahuinya. Wa taqaddama dzikruha anifan, dan telah terdahulu penyebutannya. Wahiyal wujudu, yang pertama wujud, wal qidamu, qidam, wal baqa'u, al baqa', kekal, wal wahdaniyah, wahdaniyah, esa, wal qiyamu bin nafsi, ay la yahtaju li ghairihi. Qiyam binafsi artinya apa? Tidak membutuhkan kepada selainnya. Maka tidak tepat jika kita katakan, jika kita artikan berdiri sendiri. Nanti dipahami Allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan cagak, tiang, tanpa membutuhkan tongkat misalnya. Jika kita katakan kepada anak kecil, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, oh berarti Allah cul-culan istilahnya, ya. Tanpa ada tongkat, tanpa ada tembok misalnya, enggak. Qiyamu bin nafsi, al-qiyamu bin nafsi ay la yahtaju li ghairihi, tidak butuh kepada selainnya. Wal mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan yang baru, ay makhluk. Wal hayat, hidup. Wal ilmu, ilm, mengetahui. Wal masyiah, berkehendak. Wal qudrah, mampu. Was sam'u, maha mendengar. Wal basaru, maha melihat. Wal kalam, berfirman. Wa min amsilatir riddah nisbatu ma yajibu tanzihuhu anhu ijma'an ilaihi subhanah. Dan di antara contoh riddah dengan keyakinan, menisbatkan sesuatu yang wajib disucikan dari Allah secara ijma'. Jadi menisbatkan sesuatu yang mana sesuatu ini wajib dinafikan dari Allah, wajib disucikan dari Allah. Seperti apa? Kal jismi, seperti jisim, benda. Wal qu'ud, dan duduk. Wal hay'ah, bentuk. Was surah, juga bentuk. Hay'ah itu ya keadaan, hay'ah, hal. Was surah, bentuk. Was syakl, sama, maknahu bentuk. Wal laun, warna. Wal haddi, ukuran. Wal jahli, bodoh. Wal ajzi, lemah. Wal hajah, butuh. Wazulmi, zalim. Wa minha takdzibu ayyi nabiyyin min anbiya'illah, di antara kekufuran dengan keyakinan yaitu mendustakan salah satu nabi dari nabi-nabi Allah.
nggak beriman kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Allah yang benar-benar nabi ya, bukan yang mengaku nabi. Kalau zaman ini, jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Jika ada seseorang yang datang setelah Nabi Muhammad mengaku dia sebagai nabi diutus oleh Allah, turun kepadanya wahyu, ya wajib kita ingkari jelas. Dan itu bukan termasuk macam kekufuran ketika kita mengingkari nabi itu, artinya yang mengaku sebagai nabi. Au tanqisuhu, atau mengurangi derajatnya, ai nisbatun naqsi, menisbatkan kekurangan, wasifatil asafili ilaihi, dan sifat-sifat rendah kepada para nabi. Itu termasuk kekufuran. Jadi menisbatkan sifat kurang, kemudian menisbatkan sifat-sifat yang rendah, zina dan lain sebagainya. Wa minha jahdu ay raddu wa takdzibu amrin ma'lumin minad dini bid-darurah. Kemudian yang selanjutnya yaitu jahad, irad, menolak, takdzib, jadi mendustakan atau menolak, menentang perkara maklum minad dini bid-darurah, yang diketahui dalam agama secara darurah, yang mana orang awam dan orang alim semuanya itu mengetahuinya. Maka hukum mengingkarinya, perkara tersebut dihukumi kufur. Seperti sholat, semuanya tahu bahwasanya sholat hukumnya wajib. Jika ada orang yang mengingkari, maka batal imannya, artinya dia keluar dari agama Islam. Bahkan orang yang awam pun tahu kalau sholat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau puasa itu hukumnya wajib. Bahkan orang yang nggak puasa, ya, zaman sekarang, hari ini bahkan, dia juga tahu kalau puasa itu wajib. Buktinya apa? Kalau makan dia sembunyi-sembunyi, warungnya saja tertutup. Warungnya saja tutup dari depan, kalau dari belakang buka. Dia tahu bahwasanya puasa itu hukumnya wajib. Nah, ini dinamakan perkara maklum, diketahui minad dini bid-darurati, dalam agama secara darurah. Ai amrin yata'allaqu bitahlilin aw tahrimin, yaitu perkara yang berkaitan dengan halal hukumnya, aw tahrim atau mengharamkan, aw nadbin atau sunnah, aw karahatin atau makruh, aw ibahatin atau boleh. Jadi tahlil menghalalkan sesuatu yang haram kemudian dihalalkan. Zina hukumnya haram kemudian dia halalkan, enggak masalah, dikit misalnya. Atau tahrim, atau nadab, atau menghukumi sesuatu yang sunnah, jelas-jelas itu wajib kemudian dia katakan sunnah. Ibahah boleh, misalnya mewajibkan nikah, kamu harus nikah, wajib hukumnya. Kamu kalau nggak nikah dosa, misal. Padahal nikah hukumnya apa? Boleh. Nggak nikah juga boleh. Nanti tetap apa? Ada pasangannya di surga. Mafil jannati azab, nggak ada apa? Nggak ada jomblo nanti di surga. Nah, sekiranya menikah malah membuat kalian teledor dari ketaatan kepada Allah, nah, nggak usah nikah. Saya aja yang nikah. Au bi khabarin an madin, atau kabar tentang yang terdahulu. Au mustaqbal, atau kabar yang akan datang. Misalnya Nabi mengatakan kaza, mengatakan perkara ini, peristiwa ini, baik yang terjadi, yang sudah terjadi terdahulu ataupun yang akan datang, kita semuanya harus mengimaninya. Maka orang yang mendustakan itu dihukumi apa? Kufur. Seperti halnya Nabi mengatakan akan ada mizan, akan ada sirat, akan ada hari kiamat, dia mengingkari, maka dihukumi kufur. Ya'lamul alimu wal jahil minal muslimin, orang yang alim dan orang yang bodoh, jahil dari golongan orang muslim itu mengetahui. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa bihi, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah datang dengan perkara tersebut.
telah menyampaikan perkara tersebut. Wa bihaitsu yakunu hadzal amru mimma la yakhfa alaihi, dan sekiranya perkara ini tidak samar baginya. Berbeda lagi jika orang yang baru pertama kali masuk Islam, disuruh sholat dia enggak mau, disuruh puasa dia enggak mau, karena belum tahu bahwasanya di dalam agama Islam ada yang namanya syariat sholat, ada yang namanya syariat puasa, ada yang namanya haram minum khamr, ada yang namanya haram, hukum haram untuk berzina. Dia enggak tahu, yakhfa alaihi, maka enggak dihukumi kufur. Ay mimma la yakhfa ala hadha alladhi ankarahu annahu min umurid dinil islami. Jadi perkara ini sekiranya tidak samar terhadap orang yang telah mengingkari perkara tersebut, bahwasanya perkara tersebut itu termasuk umuriddin, perkara-perkara dalam agama Islam. Likaunihi masalan aslama min zamanin qarib, misalnya keadaannya dia itu Islam, baru saja masuk Islam. Jadi aslama, masuk Islam, min zamanin qarib, dari masa yang datang, masa yang dekat, maksudnya adalah baru saja masuk Islam, belum belajar tentang perkara-perkara agama. Walam ya'lam bi anna hadzal amra jaa'a bihi syar'u, dan dia tidak mengetahui, belum mengetahui sesungguhnya perkara ini adalah telah warid, telah datang, telah ada di dalam syariat. Wa minha at-takdzibu bil qadar, termasuk kekufuran dengan keyakinan, yaitu mendustakan al-qadar. Bi'tiqadi hudusi 'ainin, dengan keyakinan adanya sesuatu benda, au amalin liqalbin, atau perbuatan bagi hati, au jarihatin, atau anggota badan, ala aqsi masyiatillah, atas kebalikan dari kehendak Allah. Jadi dia meyakini bahwasanya ada atau terjadi suatu benda atau terjadi suatu perbuatan, baik perbuatan hati maupun perbuatan anggota badan, semuanya itu atas apa? Khilaf, kebalikan dari kehendak Allah, masyiah Allah. Ini makna dari takdzib bil qadar. Wa bi ghairi taqdirihi, dan tanpa takdir Allah, wa takhliqihi, dan tanpa penciptaan Allah. Fa innahu kufrun wal iyadzu billah, sesungguhnya ini adalah kufur, wal iyadzu billah. Ini makna dari takdzib qadar. Seseorang meyakini bahwasannya adanya suatu perbuatan, adanya suatu benda, dan itu bukan karena takdir Allah, bukan karena kehendak Allah, atau berbeda dengan kehendak Allah. Allah menginginkan ini, yang terjadi itu, misalnya dia meyakini seperti itu, meskipun bercanda ya, meskipun bercanda. Ini keyakinan seperti ini dinamakan dengan takdzib bil qadar. Wa minha, dan diantara kekufuran, al-azmu 'alal kufri fil mustaqbal, yaitu berazam, berniat untuk melakukan kekufuran di masa yang akan datang, al-qaribi awil ba'id, baik dalam masa yang dekat ataupun masa yang jauh. Jadi dia berniat akan keluar dari agama Islam misalnya. Wa kadza taraddudu fi dzalika, ataupun taraddud, ragu tentang itu. Wa aqidatul hululi, dan juga termasuk kekufuran adalah akidah, keyakinan hulul, mengatakan bahwasanya Allah itu menempel di suatu benda. Bi'tiqadi hululillahi fi ghairihi ta'ala, dengan keyakinan menempelnya Allah pada selainnya. Jadi Allah berada di suatu alam, menempel dengan alam semesta, menempel dengan tembok ini, menempel dengan manusia. Wal wahdatil mutlaqah, dan keyakinan wahdatil mutlaqah. Bi'tiqadi anna Allah huwal alam, wal alam huwallah, wa huma min asyaddil kufri, dengan keyakinan bahwasanya Allah ini adalah alam dan alam adalah Allah. Nah, maka keduanya ini akidah hulul dan akidah wahdatul mutlaqah
min asyaddil kufri, termasuk kekufuran yang paling parah, yang paling besar. Jadi kalau akidah hulul meyakini Allah menempel di suatu benda, tapi kalau wahdatul mutlaqah keyakinan bahwasanya Allah ini adalah alam, alam ini adalah Allah. Wa min amtsilatil qismi tsani min aqsamir riddati wa huwa riddatul fi'liyah. Dan di antara contoh bagian yang kedua dari macam-macam riddah, yaitu riddah dengan perbuatan as-sujudu lis-sanam, sujud kepada berhala. Wa huwa suratul lati tukhidat li tu'bada, yaitu bentuk, ya, benda berbentuk gambar yang dijadikan untuk ibadah, li tu'bad. Itu dinamakan apa? Sonam. Tapi kalau patung yang tidak dijadikan untuk sesembahan, ya bukan dinamakan dengan sonam. Kalau sonam itu yaitu bentuk apapun itu, terbuat dari besi, terbuat dari tanah, yang di situ dijadikan untuk sesembahan. Au syamsin, atau sujud kepada matahari. Au nar, atau sujud kepada neraka. Lianna kullan min hadhil af'al ajma'al muslimuna annahu la yasduru illa min kafir. Karena semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang mana seluruh orang muslim telah bersepakat bahwasanya perbuatan-perbuatan itu tidaklah muncul kecuali dari orang kafir. La yasduru, tidaklah muncul, tidak terjadi illa min kafir, kecuali dari orang kafir. Jadi orang muslim seluruhnya bersepakat bahwasanya sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada api dan lain sebagainya itu perbuatan tidaklah mungkin dilakukan kecuali dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan selanjutnya di antara macam kekufuran dengan perbuatan waramyul mushafi fil qazurah wal iyaz billahi taala, kemudian melempar mushaf ke tempat sampah atau tempat-tempat yang jelek, kotor, qazurat. Lianna hadza istighfafun bihi, karena ini adalah istighfaf. Apa makna istighfaf? Melecehkan. Wa misluhu ad-daus, dan diantara contoh istighfaf, melecehkan, menghina Al-Quran, yaitu menginjak. Alasmillahi, di atas nama Allah. Amidan, secara sengaja. Ta'i'an, ta'i' artinya itu mukhtar, artinya dia itu tidak dipaksa. Amidan, sengaja. Ta'i'an ay mukhtaron, ya, tidak dalam keadaan terpaksa. Aliman, dan dia mengetahui hukumnya. Bi anna, atau aliman mengetahui, bi anna ma yadusu alaihi huwa ismullah, dan dia mengetahui bahwasannya yang diinjak itu adalah nama Allah. Jadi dia sengaja, tidak dalam keadaan terpaksa. Kemudian dia tahu bahwasannya yang diinjak itu adalah nama Allah, maka dihukumi kufur. Dikit lagi, wa minas salisi ayyaqula li muslimin wa huwa ya'rifuhu musliman, dan termasuk contoh kekufuran yang ketiga yaitu dengan perkataan, yaitu seorang muslim mengatakan wa huwa ya'rifuhu musliman, nah, dia mengetahui bahwasanya dia itu muslim. Ada orang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya dan dia tahu bahwasanya itu adalah orang muslim, ya kafir, wahai orang kafir. Wa huwa ghairu muta'awwilin, dan dia itu tidak melakukan takwil, ai ghairi qasidin bihadhil ibarati, nah, tanpa menginginkan, menyengaja bihadhil ibarah, dengan ibarah ini. Tasbihahu bil kafir, penyerupaannya
dengan orang kafir. Ay ya syabihal kafir fi khasasati a'malika. Seperti halnya dia mengatakan, wahai orang yang serupa dengan orang yang kafir, takdirnya yakni dalam kejelekan perbuatanmu. Bal yuridu anna dinahu kufrun, akan tetapi dia menginginkan bahwasanya agamamu ini adalah kufur. Wa huwa ya'lamu annahu 'alal Islam, dan dia tahu bahwasanya dia adalah agamanya Islam. Fa innal qaila yartaddu hina idzin, sesungguhnya orang yang mengatakan itu dihukumi murtad. Dia orang yang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya, dia tahu bahwasanya saudaranya ini agamanya Islam, mengatakan ya kafir, wahai orang kafir, maka dihukumi kufur. Dan dia tidak sedang melakukan takwil. Contoh melakukan takwil apa? Penyerupaan. Ini contoh apa? Melakukan takwil, bahwasanya perbuatanmu ini loh serupa dengan orang kafir, perbuatanmu ini tidak dilakukan kecuali dilakukan orang kafir misalnya. Ini dinamakan apa? Takwil. Wa minha as-sukhriyatu bismin min asma'illahi ta'ala, yaitu menghina, merendahkan salah satu nama dari nama-nama Allah. Sukhriyah, merendahkan. Ka'ayyakula ismur rahman laisa hasanan, seperti halnya mengatakan nama ar-Rahman itu bukan nama yang baik. Ini dinamakan sukhriyah, menghina. Aw wa'dihi lit-ta'i'in, atau janji, menghina ya sukhriyah atas janji Allah bagi orang-orang yang taat. Bisawab, dengan pahala. Ka'ayyakul, seperti mengatakan al-jannatu lu'batul atfal, surga itu permainan anak kecil. Aw anna na'imad dunya aw ba'dahu afdal minha, atau dengan mengatakan bahwasanya kenikmatan dunia atau sebagian kenikmatan dunia itu lebih afdal, lebih utama daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Jelas berbeda, berkali-kali lipat. Kenikmatan surga itu berkali-kali lipat nikmatnya daripada nikmat dunia. Awa'idihi ay aw ayaskhara min wa'idillahi lil 'usati wal kafirin, atau apa? Menghina, merendahkan, ayaskhara, merendahkan, min wa'idillah lil 'usat, dari ancaman Allah kepada orang-orang pelaku maksiat, wal kafirin, dan orang-orang kafir. Ka'ayyakula, seperti dia mengatakan ghadan atadaffa'u fi nari jahannam, besok ketika saya di neraka enak, saya api unggun, hangat. Atau sebagian mengatakan nggak apa-apa di neraka enak, nanti di sana banyak artis-artis. Nah, katanya karena artis ini banyak yang masuk ke neraka. Na'udzubillah, gimana bisa mengatakan seperti ini? Tadafu, katanya api unggun nanti kita di neraka. Na'udzubillah. Atau dia mengatakan biasanya enak nanti di neraka, nggak ada orang yang jualan korek, ya, karena sudah panas, enak kalau mau apa, nyalain rokok. Na'udzubillah. Au yakunu azabuha na'iman li, atau dia mengatakan bahwasanya azabnya neraka itu adalah kenikmatan bagiku. Wa bihaitsu yakunu hadzal istighfaf mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu, dan sekiranya penghinaan ini, perendahan ini, mimman la yakhfa, dari orang yang tidak samar alaihi, kepadanya. Nisbatu dzalika ilaihi subhanahu ay mimman ya'lamu bi anna lismal ladzi yastakhiffu bihi huwa ismullahi ta'ala, sekiranya penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ai mimman ya'lam, dari orang yang mengetahui, bi anna lismal ladzi yastakhiffu bihi huwa ismullah, bahwasanya nama yang direndahkan itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Au annal wa'da alladzi yastahzi'u bihi qad ja'at bihi syari'ah, atau janji yang telah ia hinakan, telah ia rendahkan itu telah datang dalam syariat.
Au annal wa'id alladhi yukadzibuhu qad ballaghahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Ataupun ancaman yang ia hina tadi, yang ia rendahkan tadi, yang ia dustakan tadi, itu telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma innal istihza'a wa amma inistahza'a biwa'din la ya'lamu, ya, wa amma inistahza'a biwa'din la ya'lamu annahu wa'dullah aw kadzdzaba biwa'idin la ya'lamu annahu wa'idullah fala yakfur. Nah, ini penting. Adapun merendahkan janji Allah dan dia tidak tahu bahwasanya itu adalah janji Allah, atau mendustakan ancaman dan dia itu tidak tahu bahwasanya itu adalah ancaman Allah, maka dia tidak kufur. Wa kadza min alfazir riddatil mukhrijati minal Islam, dan juga termasuk lafaz-lafaz riddah yang mengeluarkan seseorang yang mengatakannya dari Islam, al-istighfafu bil Islam bisabbihi masalan. Jadi menghina, merendahkan agama Islam dengan sabbihi. Ma mana sabbihi? Mencelanya. Au bil Ka'bati, atau mencela Ka'bah, merendahkan Ka'bah. Au bil Quran, atau Al-Quran. Bisyatmiha wa tanqisihima. Bisyatmihima au tanqisihima, dengan melaknatnya, mencelanya, atau mensifati sifat kurang, naqs. Au bihukmi syariah, atau istighfaf, merendahkan hukum syariat. Bi ayyuqala, dengan mengatakan contohnya, inna syar'a, sesungguhnya syariat, zalamal mar'ah, itu menzalimi perempuan. Au inna jawazat talaq qillatu hikmah, atau boleh mentalak itu adalah apa? Sedikit sekali hikmahnya. Qillatu hikmah. Ya, jadi dia dengan mengatakan syariat itu aneh. Ya, jadi syariat itu enggak sesuai dengan perempuan, menzalimi perempuan syariat. Nah, itu dinamakan apa? Istighfaf, merendahkan hukum syariat. Oh, enak laki-laki bisa nikah 4, nah, perempuan hanya 1 saja. Enak laki-laki bisa mentalak, nah, perempuan. Nah, makanya di sini atau dia dengan mengatakan inna jawazat talaq qillatu hikmah, sesungguhnya boleh mentalak itu enggak ada hikmahnya dalam syariat. Gimana enggak ada hikmahnya? Nah, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jika ada perempuan nasyizah, misalnya perempuan yang membangkang, ya kan, perempuan yang membangkang, ya, itu perlu dikasih pelajaran, ditalak dengan 1 talak biar untuk menjera dia. Ada hikmahnya, biar berubah. Wa inna ahkamal miras la tasluhu li ayyamina, atau dengan mengatakan hukum-hukum warisan yang telah ditetapkan syariat itu enggak berlaku di hari kita sekarang. Nah, untuk mendapatkan bagian yang banyak, karena ada misalnya di dalam syariat, ya, jika di dalam keluarga ada 2 anak laki-laki, 1 perempuan, maka bagiannya masing-masing berapa, itu sudah ditetapkan. Dia mengatakan hukum warisan sekarang itu, zaman sekarang enggak berlaku. Sekarang ya sudah, kita bagi rata saja. Ya enggak bisa dibagi rata. Wa inna jawaza jam'ir rajuli baina zaujataini aw salasin aw arba'in mustabsya'un, atau dia mengingkari sesungguhnya boleh seorang lelaki mengumpulkan antara 2 istri atau 3 atau 4, itu adalah sesuatu yang tercela. Na'udzubillah. Jadi ketika saya tanya kepada mbak-mbak, misalnya, mbak-mbak setuju enggak dengan poligami? Ya harus bilang apa? Setuju. Enggak boleh enggak bilang enggak setuju. Enggak harus bilang setuju. Nah, karena itu adalah syariat. Baru bilang saya belum kuat. Nah, itu saya belum kuat. Nah, 1 aja belum. Intinya ini adalah syariat. Ya. Seorang lelaki menikah 2, menikah 3, menikah 4, itu adalah bagian dari
syariat, maka tidak boleh diingkari. Nah, ketika nggak boleh, tidak setuju, saya nggak setuju dengan poligami, sama saja dengan apa? Takzib, mengingkari, maka harus hati-hati. Jadi bilang saja saya belum kuat, insya Allah pada waktunya akan kuat. Ya kok laki-laki yang jawab. Au bil anbiya, atau istighfar, ya, merendahkan para nabi, awil malaika, atau para malaikat, bisa bi ba'dihim, dengan melaknat atau mencaci sebagian dari mereka, baik para nabi ataupun para malaikat, walau wahidan minhum, meskipun satu dari mereka, au tanqisihi, atau apa? Tanqis, merendahkan, mengurangi derajat mereka. Faidatun, insyaallah besok kita lanjutkan. Ini faidah sangat penting sekali. Nah, kemudian jadi macam-macam rida sudah kita selesaikan. Nah, tinggal fasal-fasal terakhir tentang akidah. Kemudian setelah akidah, satu hari kita bisa menyelesaikan toharoh, bisa. Kemudian hari berikutnya puasa atau sholat. Hari berikutnya puasa. Jadi insyaallah akan selesai. Insyaallah. Pokoknya kita tepat waktu dan selesainya kita agak lebih. Insyaallah akan selesai. Nuhallilu wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.